Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusan Asa Pratama. Saya dari kelompok 2 kelas D, dan saya di sini bersama Miyagi. Kebetulan di sini saya melanjutkan apa yang menjadi tugas dari kelompok kami. Jadi setelah kita melihat bagaimana rangkaian dibuat oleh saudara Miyagi, maka mari kita lihat cara pembuatan program untuk menghubungkan ke web server web IoT yang nantinya untuk dimonitoring. Baik, di sini sudah dibuat rangkaiannya. Kemudian kita uh, pergi ke Arduino Uno. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan uh, yang namanya Microsoft KM Test Loopback Address. Jadi ini untuk semacam virtual networking. Jadi untuk kita bisa melakukan IoT. Nah, terus kemudian di sini saya sudah buat programnya untuk webnya, IoT-nya. Jadi yang pertama di baris pertama ini ada library dari Ethercat-nya, kartu Ethernet. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi dari pin-pin yang digunakan. Ini adalah pin ultrasonic, trigger pin di pin 4, echo pin di pin 3, dan ini LED pin di pin 5. Kemudian di sini ada static byte my IP. Jadi ini untuk gateway-nya. Maaf, ini untuk webnya, maksudnya untuk alamat webnya 192.168.102. Nah, itu berdasarkan dari mana? Itu berdasarkan dari sini, dari Microsoft KM Test Loopback yang udah kita buat. Nah, itu di sini kita sebenarnya dengan cara propertize, kemudian kita bikin sendiri alamat dari IP address-nya. Misalnya ini kita pilih di bagian Internet Protocol version 4, terus kita propertize. Nah, terus di sini di bagian sini kita bisa masukin IP address sesuai kebutuhan kita. Yang penting jangan sampai konflik dengan device lain. Nah, di sini kita menggunakan IP address-nya 192.168.100 dan 1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk DNS-nya sendiri dikosongkan. Nah, dari IP address tersebut kita gunakan di program Arduino-nya. Di sini itu sudah kita masukkan nih gateway-nya tadi menggunakan yang ada di KM Test Loopback. Terus untuk webnya itu di 100.2 seperti itu. Kemudian di sini ada MAC address dari perangkat ini, perangkat yang kita mau. Kemudian ini ada Ethernet buffer 500. Ini untuk merefresh web setiap 500 byte. Kemudian masuk ke void setup. Di sini kita pakai Etherbagging karena kita pakai komunikasinya Ethernet, kartu Ethernet. Terus kita setting webnya, setting dalam bentuk static. Kemudian ada pin mode, trig pin, output, echo pin, input, dan LED pin, output. Kemudian kita masuk ke void loop-nya, yaitu ada integer LM35, itu untuk membaca analog read dari A0. Kemudian dari situ dimasukkan ke plot tegangan. Plot tegangan itu sama dengan hasil dari LM35 dikali rumus ADC, yaitu 5 dibagi 1023. Nah, 1023 itu didapat dari nilai 8 bitnya si 8 bit atau 12 bit dari Arduino. Kemudian untuk plot suhu itu sama dengan tegangan dikali 100. Nah, ini fungsinya untuk
eh, agar hasilnya tidak koma kalau dikali 100 seperti itu. Jadi kemudian ada char code string ini untuk setelah hasil datanya itu diperoleh itu dibentuk dalam bentuk char kemudian dimasukin ke dalam bentuk string yang nantinya dalam bentuk string ini akan ditampilkan ke web. Kemudian ini untuk yang HCSR 04-nya ya seperti program HCSR pada umumnya, cuma nanti ujung-ujungnya itu pada akhirnya datanya itu akan di convert menjadi char agar bisa disimpan dalam bentuk string. Dari string tersebut nanti bisa ditampilkan dalam HTML. Nah, ini kemudian ada cara HTML response 500. Kemudian di sini masuk ke HTML-nya, ya isinya itu yang pertama itu ya header-nya, judul websitenya, kemudian ada body, ada font. Ini sesuai kebutuhan kita ya, sesuai ini kita apa dekorasinya gitu. Kemudian setelah dibuat interiornya, kita masukkan di sini nilai tadi string yang dari data LM35 dengan HCSR 04. Yang tadi kan LM35 itu namanya port string. Terus yang HCSR 04 itu yang namanya port string 2. Nanti dia akan muncul di sini. Oke. Mungkin langsung saja kita simulasikan ya. Oke. Pertama kita compile dulu filenya, file Arduino-nya. Kemudian kita upload compiled binary. Nah, kemudian setelah selesai, kita kembali ke Proteus kita. Kemudian kita klik 2 kali Proteusnya, kemudian kita klik di program file, terus kita cari file hex dari program Arduino yang tadi kita buat. Nah, ini kebetulan karena saya sudah menemukan, ini saya pilih di sini. Nah, terus kita oke. Terus kemudian kita setting juga yang ini Ethernet-nya. Kita setting di bagian IP-nya. IP-nya kita samakan dengan IP address dari KM test loopback. Setelah itu kita oke. Nah, oke. Sekarang kita simulasikan. Ini kita mulai saja. Nah, setelah itu kita buka Google Chrome, kita masukkan si IP yang gateway-nya yang titik 2 192.168.102. Kita klik. Di sini sudah muncul ya, teman-teman. Dari suhunya nih kita coba atur ya. Misalnya kita naikkan. Nah, dia berubah ya sesuai dengan kenaikan yang ada di Proteus 42 juga. Kita turunkan juga. Dia juga berkurang. Nah, kemudian kita tes di ultrasonicnya. Coba kita naikkan ya jaraknya. Nah, ini bertambah. Oke, ya juga bisa berturun. Nah, jadi ini adalah hasil tugas dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.